Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bepa Kopi. Aku Akbar yang akan membawakan konten video kali ini. Di konten sebelumnya, aku udah bahas seputar level roasting ya. Yang ini loh, kalau belum cek nih. Kalian bisa coba buka dan untuk menambah wawasan kalian disimak baik-baik, terutama bagi kalian yang baru terjun ke dunia kopi atau kalian juga pecinta kopi Bepaku semua. Dan untuk di konten kesempatan kali ini, aku ingin bahas soal level ketinggian. Yang pertama ada yang di dataran tinggi ataupun di dataran rendah. Dan tentunya ini memiliki pengaruh terhadap cita rasa kopi itu sendiri. Karakteristik dataran tinggi adalah yang pertama itu udara atau iklimnya sejuk. Lalu yang kedua, cadangan airnya banyak. Lalu yang ketiga adalah tanahnya subur-subur. Tanaman kopi, beda ketinggiannya, beda pula cita rasa yang dihasilkan dari hasil panen kopinya itu sendiri. Ketinggian juga dapat mempengaruhi cita rasa serta kompleksitas dari rasa kopi itu sendiri, atau bisa kita kenal sebagai cupping note. Cita rasa tanaman kopi apabila ditanam di dataran tinggi. Yang pertama, karakteristik dari hasil panennya sendiri adalah dari variatif rasanya sendiri dia cenderung lebih kompleks dan lebih banyak ya ketimbang kopi-kopi yang ditanam di dataran rendah. Alasan kenapa cita rasa kopi yang ditanam di dataran tinggi itu lebih banyak atau lebih variatif adalah karena di dataran tinggi sendiri itu temperaturnya dingin Bepaku semua. Dikarenakan dingin, jadi kecepatan pertumbuhan dari tanaman kopi itu sendiri menjadi lebih lambat, dan karena faktor ini pun akhirnya tanaman-tanaman kopi ini lebih menyerap unsur hara lebih banyak ketimbang tanaman yang ada di dataran rendah, yang mana tumbuhnya lebih cepat ketimbang yang ada di dataran tinggi. Unsur air yang terdapat dalam tanaman kopi yang ditanam di dataran tinggi cenderung memiliki lebih sedikit unsur air ketimbang yang ada di dataran rendah. Karena dataran tinggi sendiri itu memang banyak air di sana, tapi karena dataran tinggi aliran air kan turun ke bawah. Sistem drainase yang ada di dataran tinggi cenderung lebih baik ketimbang yang ada di dataran rendah. Karena yang namanya air sendiri itu kan gerakan ngalir dari atas ke bawah ya. Jadi pengumpulan air pun terjadi adanya di dataran rendah. Makanya biji kopi atau tanaman kopi yang berada di dataran tinggi memiliki air yang cenderung lebih sedikit di unsur bijinya ketimbang di dataran rendah. Tanaman kopi yang ditanam di dataran tinggi rata-rata memiliki ketinggian dari 1.200 meter hingga 1.800 meter di atas permukaan laut, atau singkatannya DPL ya, di atas permukaan laut. Untuk tanaman kopi yang direkomendasikan ditanam di ketinggian 1.200 hingga 1.800 di atas permukaan laut atau dataran tinggi adalah biji kopi Arabica. Untuk tanaman biji kopi yang ditanam di dataran rendah memiliki karakter yang pertama adalah panennya lebih cepat. Kok bisa panennya lebih cepat ya? Jadi salah satu penyebabnya adalah di dataran rendah itu karakteristiknya adalah memiliki suhu atau temperatur yang lebih tinggi ketimbang yang ada di dataran tinggi. Lalu yang kedua, memiliki kadar air yang lebih banyak ketimbang tanaman kopi yang ada di dataran tinggi. Sebabnya adalah di dataran rendah itu tempatnya banyak menampung jumlah-jumlah air yang kapasitas ya lebih besar dalam tanah ketimbang yang ada di dataran tinggi. Sebab yang ada di dataran tinggi air-air ini ngalir ke bawah. Jadi penampungannya ada di dataran rendah. Makanya kopi atau tanaman yang ditanam di dataran rendah cenderung memiliki unsur air dalam tanamannya lebih banyak ketimbang yang ada di dataran tinggi. Lalu yang terakhir atau poin ketiga, tanaman atau biji kopi yang ada di dataran rendah cenderung memiliki rasa yang lebih simpel dan lebih earthy atau ke bumi-bumian lah istilahnya gitu ya. Kenapa sebabnya? Dikarenakan rasa atau cupping note ini lebih simpel dikarenakan waktu panennya lebih cepat ketimbang yang ada di dataran tinggi. Sebelumnya seperti yang udah aku sebutkan bahwasannya di dataran tinggi itu suhunya dingin atau suhunya rendah, sehingga menyebabkan tanaman kopi ini lebih lama untuk dipanen, dan ini menyebabkan penyerapan unsur hara yang di tanah itu lebih banyak ya bisa dibilang, karena lama panennya jadi penyerapan unsur hara lebih banyak. Sedangkan yang ada di dataran rendah itu untuk masa panennya sendiri lebih cepat dikarenakan suhunya yang lebih panas. Dari segi tekstur untuk bijinya sendiri, tanaman kopi yang ditanam di dataran rendah cenderung memiliki karakteristik biji kopi yang sedikit lebih lunak ketimbang dataran tinggi. Tanaman kopi yang biasanya ditanam di dataran rendah itu adalah biji kopi jenis Robusta. Jadi kalau kalian minum minuman kopi yang berbasis biji Robusta, nah itu yang kalian minum biji kopinya berasal dari wilayah dataran rendah. Oke, tadi sudah aku jelaskan perbedaan antara dataran tinggi versus dataran rendah. Perbedaan dari hasil atau panen dari biji kopinya sendiri dari segi rasa maupun dari tekstur biji kopi sendiri udah jelas beda. Dan kesimpulannya adalah kalau kalian ingin mendapatkan cita rasa kopi yang kompleks dan variatif, kalian pilih Arabica yang dimana yang ditanamnya di dataran tinggi seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya. Namun sebaliknya kalau kalian lebih rasa yang suka simple atau arti, kalian bisa pilih Robusta. Sama halnya kayak Bepa Kopi juga punya varian-varian Robusta dan juga Arabicanya. Nah ini dia nih.
Yang ini dataran rendah, yang ini dataran tinggi, Arabica dan Robusta. Punya cita rasa yang berbeda, tapi tetap menjadi satu. Itulah Indonesia. Celah, keren kan? Jadi stay tune terus di akun Bepakupi karena akan ada konten-konten selanjutnya yang menarik dan edukatif untuk para bepaku semua nonton. Jadi ketimbang gabut di rumah, mending seruput kopi bareng Bepakupi dan belajar bersama bareng Bepakupi. Bepakupi, romansa murni dari Tanah Pertiwi.